Dokter Kencana, boleh dok, coba dok ya, Bismillah ya dok ya. Dok, you have no request. Nah, balik lagi. Halo, Halo dok, hai sudah akhirnya. akhirnya, alhamdulillah. Dokter, Alhamdulillah. sehat dok ya? Kenapa? Sehat. Alhamdulillah, Pak Ilham sehat. Alhamdulillah sehat dok. Dokter, nah ini sebelum saya Ya. mulai sempat kepotong sedikit ya buat Mm. referensi yang nonton. Kita ada hadiah untuk 3 orang penanya terbaik. Wow, Yang ini dari Dermali. Nah, Dermali cool. ya hadiah untuk moms to be atau Metro Friends yang nonton di sini, tapi tetap Mhm. dipilih ya pertanyaan terbaik seperti apa. Ini isinya ada banyak banget paket untuk bayi dan juga untuk momsnya. Ini ada 4 ya. Di sini ada daily moisturization, daily gentle wash, hydrating, sama untuk momsnya itu ada intimate care foam wash. Nah untuk detail produknya, detail manfaatnya nanti bisa cek di akun Instagram Dermalinya ya. Tapi intinya Oke. adalah ini sangat tulisannya sih gentle care for mom and baby right from the start. Tapi nanti untuk detailnya bisa cek di Instagram Dermalinya aja langsung seperti apa, dan jangan lupa berikan pertanyaan terbaiknya ya untuk moms to be. Oke, nah Dokter Sinta Ya, sudah hadir nih, alhamdulillah pakarnya langsung yaitu Dokter Kencana Sinta Moser, spesialis obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit MMC. Ya Allah. senang sekali Pak Ilham. Udah lama ya. Tadi terpengaruh sinyal. Kayaknya karena Mhm. harus ganti handphone kayaknya nih, Dok. Susah sih. Ini iPhone berapa sih? 15, 16, Kita enam harus pakai belas. Mama 18. baru minta dibeliin yang 17. Oke, dokter. Nah, kita lanjut Oke. ke materi hari ini, dok. Ini Mm-mm. obrolan-obrolan yang sangat menurut saya ya, sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami yang memang juga harus aware terhadap istrinya gitu yang sedang Yes. hamil dan menjelang persalinan. Nah, kadang-kadang tuh bapak-bapak suka ngilu gitu kalau ngelihat ibu-ibu latihan senam karena kan khawatir ke janin gitu ya. Nah, Mhm. ini Mhm. kan banyak orang yang masih belum tahu tentang prenatal yoga gitu. Apalagi kan yoga itu yang kita tahu buat bapak-bapak ya, orang awam tuh ngeliatkan gerakan-gerakannya Headstand. tir gitu kan. Stretching. Kita tuh kayaknya, ih kok bisa begitu? Apalagi ini buat ibu hamil yang di dalam Mhm. itu ada anak, ada janin gitu. Nah, itu bedanya apa, Dok? Antara yoga yang biasa sama Mhm. prenatal yoga, Dok? Oke, kalau prenatal yoga itu yoga yang khusus di-create untuk ibu-ibu yang sedang hamil. Jadi fokusnya tuh bukannya apa flexibility atau posenya atau ya kayak headstand gitu tuh enggak, tapi fokusnya di kenyamanan untuk supaya ibunya merasa apa pernafasan dan juga untuk persiapan kelahiran bayinya. Jadi intinya di situ. Kalau yoga yang biasa kan ini ya ya karena bukan untuk ibu hamil, jadi posisinya juga luar biasa banget tuh. Ada headstand, ada, aduh, apalagi yang kalau power yoga itu jelas beda banget karena prenatal yoga di-create untuk orang-orang yang sedang hamil dan untuk persiapan melahirkannya. Jadi Itu memang sih. gerakan-gerakan untuk yang prenatal yoga ini khusus untuk Yes, memberikan stretching otot-otot untuk yes, persalinan, yes, yes. bikin tentunya ada ketenangan ya. Kan kalau nggak salah yoga itu infonya yang saya Ya, dengar bikin aha. relax gitu kan ya, Dok ya. Ya, iya. Jadi apa nggak cuma it helps you physically and also mentally. Kayak misalnya secara fisik kan kalau misalnya apa otot-otot kita lentur gitu itu kan akan balik kayak misalnya nih karet kan ya diginiin dia akan membesar, misalnya perutnya sudah membesar dia membesar, tapi setelah itu akan balik lagi ke posisi semula karena dia elastis. Tapi kalau misalnya nggak elastis kan jadi patah akhirnya. Dan yoga itu juga mempersiapkan otot-otot dasar panggulnya, dan kemudian pada saat lagi hamil kan sering tuh sakit punggung atau gimana. Jadi kita juga itu sangat membantu sekali untuk apa
mengurangi sakit punggung. Jadi otot-ototnya tuh dilatih supaya lebih kuat karena pada saat hamil kan spine-nya lebih renggang dibanding biasanya ya karena pengaruh hormon progesteron. Jadi otot-otot di daerah situ dikuatkan. Dan Oke. apalagi kalau misalnya di daerah otot dasar panggul itu juga harus dikuatkan. Kenapa? Karena kan janinnya lumayan besar ya, jadi juga harus dibikin kuat juga sih otot dasar panggulnya. Terus Iya, mempersiapkan untuk kelahirannya ma- juga. manfaat Itu secara itu fisik, lebih ke itu apa? secara ya, secara fisik, secara mental juga dengan latihan pernafasannya ya. Karena kalau misalnya kita sudah me- if we master the breathing, kayaknya itu udah luar biasa banget sih jadinya. Jadi apa akan lebih siap. Jadi nanti pada saat mengedan caranya gimana untuk mengurangi rasa sakit gitu. Dan terus juga untuk lebih menanamkan ke diri sendiri bisa kok melahirkan normal. Itu nanti pasti akan diajarin. Dan terus juga kan juga ketemu sama ibu-ibu hamil yang lainnya ya. Itu seneng banget. Jadi bisa sharing, bisa ya nggak bingung sendirian deh. Karena you are in the community. Ya, Banyak banget sih oh, manfaatnya. jadi saling menguatkan juga dan saling mendukung Yes. dengan Mhm. prenatal yoga ini. Kalau menurut saya lebih baik datang langsung ya dok, nggak bisa lihat Iya, YouTube ya. beneran. Beneran. Nggak usah nonton prenatal Karena sendiri. kita punya instruktur yang udah tersertifikasi juga. Jadi harus hati-hati dengan prenatal dengan yoga pada saat kehamilan. Jadi cari juga instruktur yang tersertifikasi. Itu yang penting ya. Nah dok, ini sebelum lanjut ke pertanyaan dari saya, ini ada yang nanya nih, Mhm. followers ya. Buat yang baru join juga, saya izin informasi kembali dan mengingatkan kembali, buat 3 orang penanya terbaik itu akan mendapatkan hadiah dari Dermali, Baby Dermali. Ini isinya untuk bayi, untuk babynya dan juga untuk momsnya. Jadi siapkan 3 pertanyaan terbaik ya buat Metro Friends kepada Dokter Sinta. Dan ini saya bacakan pertanyaan dok dari akun Witanto. Dok, apakah perlu yoga prenatal pada bumil menjelang persalinan tapi lewat operasi sesar dibanding persalinan normal? Mohon tipsnya bagi bumil yang obesitas yang kadang sulit duduk, bersila atau yoga. Nah ini iya Oh, nih. yang pertama dulu dong, Pak. Apa tadi? Sorry. Kenapa? Gimana sih bacanya? Bentar. Ternyata belum jauh lewat operasi sesar. Kalau misalnya dia Hmm. perlu tetap prenatal yoga atau gimana dok? Sebaiknya tetap dikerjakan kan ya, tetap dikerjain deh karena apa? Tubuh Kak walaupun mau sesar kan badannya kan udah gede ya. Terus Hmm. nanti kan harus balik lagi ke tempat semula dan terus juga Oh, latihan pernafasan kita itu juga akan membantu nggak cuma pada saat hamil, nanti juga akan ke bawah juga pada saat udah selesai melahirkan, gimana nanti kalau pusing sama babynya. Itu it's very recommended walaupun mau sesar. oke. Jadi sebenarnya Mhm. mau mau normal, yoga itu tetap disarankan untuk stretching ya dan juga menguatkan Ya, stretching, kemudian, iya, baik itu mau menjelang operasi yoganya atau pasca operasi iya, juga itu akan iya, menguatkan. karena juga kalau misalnya ada sakit punggung, segala kan juga ada teknik-tekniknya juga ya. Mhm. Kayak misalnya cat and cow tuh bagus banget untuk sakit punggung, untuk detoksifikasi juga bagus banget gitu loh. Jadi Oke, saya sarankan untuk ikut. ya ya ya, baik baik dokter. Kita lanjut ke pertanyaan dari saya nih dok. Terus Mhm. kapan waktu terbaik untuk melakukan prenatal yoga? Berat. Eh, Ada waktu trennya terbaik nggak ya, terbatas dua ya. tiga? Waktu terbaik sebenarnya trimester kedua. Kenapa? Karena kan udah trimester satu tuh masalahnya dengan mual-mual ya. Sebenarnya trimester pertama juga boleh, tapi gerakannya yang ringan aja, yang lebih banyak ke pernafasan, jadi lebih ke stretching. The best time is trimester kedua. Itu waktunya untuk apa ya? Menguatkan otot, terus juga betulin postur, terus mempersiapkan persalinannya juga kayak misalnya warrior tuh itu tuh yang misalnya yang begini tuh itu untuk ini kaki eh, untuk membuka dada dan kemudian di kakinya juga untuk mempersiapkan
kakinya juga. Jadi untuk postur tubuhnya juga lebih bagus sih ya. Dan terus kalau trimester ketiga lebih ke arah apa? eh, Otot dasar panggul, kemudian juga untuk teknik pernapasan pada saat hamil, pada saat persalinan. Kalau yang trimester awal gimana dok? Trimester awal lebih difokuskan pada stretching sih ya, lebih karena kan masih masih mual. Jadi bayangin kalau misalnya masih mual terus harus pose-pose yang macem-macem muntah nanti ya kan. Jadi kalau masih mual ya ya udah nggak usah dulu. So you have to listen to your body as well. Jadi sesuaikan, jangan, dan di dalam juga tuh nggak boleh maksa. Jadi lihat orang lain begini kita harus begini, no no, karena setiap orang tuh punya ritmenya sendiri-sendiri. Jadi jangan dipaksa. Oke. Kalau misalnya masih mual ya udah kita mulai dengan pernafasan aja. Itu kan beberapa posisi kayak cat and cow tuh juga dia mengurangi mualnya juga bagus gitu loh. Jadi kalau di yoga ini juga ada belajar teknik pernafasan. Yes, Gunanya untuk apa ya. dok? Pernafasan ini dok? Kenapa? Manfaat belajar teknik pernafasan ini untuk apa dok? Wow, pernafasan itu sangat bagus ya. Jangankan yang nggak lagi hamil. Kalau jangankan yang hamil, yang pada saat orang lagi biasa aja nggak hamil, itu kalau misalnya kita pernafasannya bagus, kita akan lebih fokus, kita akan lebih santai, kita akan lebih apa ya, nggak stres sih ya. Itu Jadi sih. memang untuk orang-orang. Nah, tadi kan juga disebutin ada trimester satu, trimester 2, semester 3. Untuk Mm-mm. trimester 3 ini tidak ada kata terlambat berarti dok ya untuk Nggak belajar. ada, nggak ada Kata. kata terlambat. Nah, persiapannya apa aja nih dok? Ketika saya itu istri saya misalnya hamil trimester Mm-mm. pengen ikutan itu nggak terlambat. Apa aja yang perlu Nggak. disiapkan nih, dok? Persiapan awalnya dok. Oh, persiapan awalnya ya sebaiknya harus yakin, tanya dong ke dokter atau bidannya, apakah saya boleh, karena kalau misalnya ada eh, kondisi-kondisi kehamilannya itu sendiri harus baik, misalnya nggak ada hipertensi, nggak ada perdarahan, nggak ada plasenta previa, dan kondisinya juga janinnya baik-baik aja. Itu harus, you have to be sure bahwa ibu dan bayinya baik-baik aja. Kemudian juga persiapannya jangan terlalu jangan terlalu penuh perutnya. Jadi misalnya ya kira-kira sejam 2 jam setelah makan deh ya. Jadi jangan jangan yang on empty stomach juga jangan, tapi juga jangan habis makan terus ke ke yoga. Jadi ada jeda waktunya. Kemudian juga pakai pakaian yang nyaman, dan kemudian juga dengarkan tubuh. Kalau misalnya nggak mampu ya udah istirahat. Di yoga tuh memang seperti itu. Jadi kita tidak boleh memaksakan diri sendiri. Jadi, oh saya harus kayak dia bisa, kenapa saya enggak? No, jangan. Dan kalau misalnya udah rasanya pusing atau nggak enak, ya udah berhenti aja dulu. Jadi ya enak-enak aja, jangan terlalu dipaksain. Oke, jadi yang pertama sih harus tanya dokter dulu ya atau bidan ya. Yes. Mhm, Kan mhm, kalau mhm. kandungannya aman, Ya, juga keadaan sehat, pakaiannya juga yang nyaman juga. Kalau bisa longgar ya dok ya, ya. misalkan. Mhm, mhm, mhm. Terus jangan dipaksain. Ya, jangan. Oleh Di mau. yoga, pak yang nggak hamil aja nggak dipaksain, apalagi lagi hamil kan ya. Ya, 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 ya. Nah dok, ini ada saya lanjut ke penanyaan dari penonton nih. Ini dari Ya, suaranya hilang. Em, Gimana nih saya? Aku yang komen aja dong, ya. Suaranya hilang. Iya boleh lagi. Itu nanya aku.
Hmm. Hmm. Ya, Selesai hilang, Dok? ya udah balik. Oh, udah. Tadi Hmm. pertanyaannya kedengaran nggak, Dok? Eh, eh, yang apa ya? Yang Ulangin ya. Dok, apakah ada yoga pada bumil dilakukan di tempat tidur, oh, terutama tua dan faktor usia di atas 36 tahun? Masih oke nggak ya senam yoga dilihat usia sudah tidak muda? kalau di tempat tidur sih enggak ya Pak ya. Jadi di lantai biasa aja. Terus 36 tahun tuh still oke. Saya ada pasien 41 tahun, melahirkannya juga normal kok. Dan pada 41, saat dok, pasien. 41 tahun ya, itu olahraganya juga masih maintenance, benar-benar rajin. Masih muda 36, tenang aja. Masih bisa untuk Kalau hamil tuanya, olahraga. Kenapa? kalau hamil udah besar perutnya misalnya, Oh, ya udah sampai akhir kehamilan masih bisa kok, Pak. boleh. Mm-mm. Yang penting ada konsul sama dokter gitu ya. Ya, dan terus listen to your body. Kalau misalnya, aduh kok di berat ya, ya udah cari yang apa istirahat aja dulu. Oke. Mhm, mhm. Nah, mudah-mudahan terjawab nih ya, Bu Nita ya. Jadi kalau misalnya Bu Nita khawatir dengan usianya yang mungkin sudah 36 tahun, nggak perlu worry. Karena tadi dokter Sinta juga bilang ada pasien beliau yang usianya 41 tahun. Main tenis lagi, udah bukan Ya, yoga lagi, mhm, tenis. mhm. Jadi, 36 sih masih muda. Tigana masih muda. Oke, nah ini buat Metro Friends yang baru join, kalau misalnya tadi belum terinfo, kita menyiapkan 3 hadiah untuk penanya terbaik ya. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaannya. Boleh ditanyakan langsung ke Dokter Kencana Sinta. Apalagi kalau misalnya memang di moms yang lagi nonton ini sedang mengandung, atau mungkin juga yang nonton ini dads-nya ya, bapak-bapaknya ya. Nanti bisa langsung tanya aja. Misalnya istri saya lagi hamil trimester berapa gitu ya, terus ada keluhan apa, kalau pakai yoga seperti apa gitu ya. Jadi nanti langsung tanyain aja, karena live kita ini nggak bisa panjang durasinya gitu. Nanti mungkin kita kalau misalnya ada kesempatan lagi bisa live bareng sama dokter Kencana Sinta lagi di lain waktu gitu ya. Jadi manfaatkan momen ini buat bertanya ke dokter Sinta. Oke, Dok, kita lanjut ke Ya, pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Kalau ya. misalnya tadi udah ada persiapan, terus juga udah ada manfaatnya. Nah, apa aja yang perlu, tadi kan udah do's-nya, sekarang don'ts-nya nih. Apa aja yang perlu dihindari? Apa aja yang nggak boleh dilakukan sama para ibu-ibu yang sedang hamil ini ketika ingin melakukan prenatal yoga ini? Ya, don't-nya terlalu memaksakan, terus harus begini, harus begitu, itu benar-benar salah. Kemudian juga eh, eh, kok jadi ini ya, maksa terus sama eh, Kan boleh makan dulu terus yoga, harus ada space-nya ya, jangan langsung, jangan jangan full perutnya ya berarti. jangan full, at least ada 1 jam deh Oke. jedanya. Mhm. Kalau untuk makanan-makanan yang perlu dihindari sebelum yoga, ada nggak, Dok, makanan spesifik gitu? Makanan eh jangan yang terlalu enggak sih apa ya, nggak Apa ada. aja? Mhm, mhm. Pokoknya tetap konsul ke dokter. Pokoknya makanan yang bagus lah buat anaknya, karena kan mau punya anak pinter, mau punya anak on, tergantung yang dimakan sama ibunya ya. Jadi kalau banyak proteinnya deh ya, karena protein itu sangat diperlukan untuk pertumbuhan otak bayi. Oke. Ada lagi nggak, Dok, kira-kira yang perlu dihindarin sama para ibu-ibu hamil yang ingin persiapan prenatal? Makanan ya makanan basically seperti yang biasanya, kayak jangan yang pengawet, perasa, pewarna, Indomie, mie ayam, junk food segitu sih lebih baik jangan ya. Kalau sebelum prenatal kelas ini, yoga kelas ini dia udah melakukan pemanasan duluan, jogging tuh boleh nggak, Dok? Nggak apa-apa, Oh, nggak masalah. it's okay. Tapi nggak overload itu ya? Ya kalau misalnya dia merasa udah nggak nyaman ya udah istirahat dulu. Oh, jadi mengetahui juga batas Ya, tubuh. harus mengetahui Dia batasnya. memang basically-nya atlet, misalnya pelari gitu, Ya, runner. beda lah. Saya ada pasien juga hamil 7 bulan tuh masih lomba lontar martil dan dapat medali perunggu. Waduh, Ya, kan atlet.
ya. Iya, Jadi untuk kondisi-kondisi tertentu makanya ini sangat diperlukan pentingnya konsultasi sama dokter iya, kandungan. harus ada. Kita pun nggak bisa memutuskan gitu ya dok ya. Perlu Mhm. karena kan kondisi pasiennya yang tahu dokternya kan. Jadi nanti kalau Iya, kondisi janinnya gimana? aktivitas-aktivitas yang memang cukup berat gitu ya untuk ibu Mhm. yang hamil, memang perlu ada rekomendasi dari dokter kandungan. Ya, tanya dokter atau bidannya deh biasanya. Oh, gimana? Dok, saya boleh nggak ikut prenatal yoga? Ya, 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 ya. Tadi juga, tadi juga udah disampaikan nih, kalau misalnya sekuat-kuatnya atlet gitu misalnya ya, sekuat-kuatnya atlet kan tetap perempuan gitu kan. Iya. Setiap perempuan yang lagi hamil atau mengandung ini kan biasanya melalui pola atau pattern yang sama di trimester pertama, Mhm. morningness, mual gitu kan. Mhm. Mhm. Ya kayak apa ya istilahnya, ngidam-ngidam gitu. Nah itu Iya. karena itu dok kalau misalnya dia mau lagi mual-mual maksain tetap saya No, atlet. jangan. Kalau lagi mual ya nggak usah dipaksain. Tapi kalau lagi mual-mual ya lebih concernnya ke teknik pernafasan. Tapi ada juga beberapa gerakan yang sangat simple kayak cat and cow itu very simple. Itu juga bisa mengurangi masalah pencernaan. Jadi misalnya mual-mualnya bisa juga dikurangi. Ah, Tapi kalau misalnya masih gitu ya udah deh jangan prinsipnya jangan dipaksain. prinsipnya jangan Ya, dipaksa. Kuat apapun kita gitu walaupun apapun. atlet. You have to know your limit lah. Nah kadang-kadang kan banyak orang yang dalam tanda kutip ya pede gitu dengan fisik Mm-mm. dia karena memang Mm-mm. sebelumnya atlet Mm-mm. berat lah dalam tanda kutip udah meraih medali gitu kan dengan Mm. pedenya wah ini cuma mual doang ikut dah gitu. Itu apa yang akan terjadi dok kalau misalnya dengan dipaksakan seperti itu dok? Kalau misalnya dia merasa nyaman dan bisa, ya oke, nggak apa-apa. Tapi kalau mualnya tambah parah, ya kenapa dipaksain ya? Jangan sih. Karena nanti bahayanya nggak cuma ke ibunya aja tapi juga ke janinnya. Iya, iyalah, tambah stres ya. Maksudnya kan kita harus menciptakan lingkungan yang optimal buat bayi, nggak sekedar makanan, tapi juga eh, stresnya juga ya. Coba bayangin tinggal di Gaza, dor 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 setiap saat itu kan kasihan bayinya stres. Stres ya terus juga nggak Ya, dengar jadi bising ya, kenapa? ya nggak dengar suara-suara bising gitu juga terganggu. Iya sih, jadi ciptakan lingkungan yang nyaman juga buat bayinya. Kalau misalnya ibunya udah merasa stres ya, udah stop dulu, ngapain dipaksain ya? Oke, nah kalau dari dokter sendiri ada suggestion nggak untuk para ibu-ibu yang sedang hamil ini untuk ikut prenatal yoga ini seberapa sering dok? Seminggu sekali, 2 minggu sekali, seminggu 3 kali itu ada batas waktu tertentu nggak? Mhm. Ya, sebaiknya sih olahraga dikerjakan ya 3 sampai 4 kali seminggu lah ya Pak ya. 150 menit per hari. Jadi kalau misalnya at least ya yang offline ikutan karena kan instrukturnya kan juga udah tersertifikasi jadi at least udah tahu kira-kira apa yang harus dikerjakan dan terus juga jadi lebih ada basicnya lah nggak ngerjain sendiri dulu gitu loh. Oke, jadi memang olahraga ini tetap disarankan gitu ya untuk Mhm. melakukan apa stretching peregangan gitu ya. Yes. Mhm, mhm, mhm. Oh ini ada pertanyaan lagi nih dari Saiful SDK. Dok, aku pernah dengar kalau usia kehamilan belum sampai 20 minggu itu belum boleh ikut prenatal yoga ya. Itu kenapa ya dok? Oh ada batas weeks-nya ya dok? Kalau misalnya Sebenarnya sih trimester kedua 20 minggu itu kan trimester kedua itu udah masanya istirahat. Jadi mual-mualnya udah terlewati. oh tapi kalau Jadi selama 20 minggu boleh ikut. 20 minggu boleh, Hmm. boleh. Kalau misalnya sebelum 20 minggu udah merasa nyaman juga nggak apa-apa sih. Cuma kasih tahu aja ke instrukturnya saya hamil segini. Tapi kalau masih mual ya lebih baik nggak usah dulu lah. Ya ya, yang penting asupan gizi dan Ya, nutrisi bayinya terpenuhi mhm, dulu ya, apalagi di semester ya, pertama tuh. Jadi memang ya. sangat penting memberikan gizi yang terbaik untuk janin gitu ya. Wah ini penting banget ya untuk prenatal yoga kelas ya ternyata. Tapi kalau misalnya ini dilakukan sama suaminya juga boleh nggak dok? Suami istri. Boleh. Kenapa? Kita sama-sama.
Oke. Jadi bapaknya nanti bisa jadi apa ya? Pengingat kalau di rumahmu ada. Mengingat. Dan juga kan nanti juga ada latihan nafas, bapaknya juga bisa bisa jadi kan dia yang supporter ya pada saat nanti melahirkan ya. Support system buat Ya, ibunya ya, buat momsnya ya. lagi ini ya supaya bapak-bapak ini tahu juga kalau prenatal yoga ini juga berat gitu. Si ibunya ini juga ya bisa diingetin juga gerakan-gerakannya kalau lupa karena kan ibu hamil katanya gampang lupa ya dok. Tanya sama. Gak juga sih. Oke, ini conference yang baru join, yang mau bertanya langsung ke Dokter Kencana Sinta, boleh banget bisa ajukan pertanyaannya terkait prenatal yoga class yang dilakukan oleh ibu hamil ya. Seperti apa do and don'ts-nya atau ada pengalaman apa untuk 3 orang penanya terbaik akan mendapatkan hadiah dari Baby Dermalu. Ini saya ulang-ulang karena banyak juga yang baru join ya. Nah, ini ada hadiahnya banyak. Di sini ada hadiah untuk produknya untuk baby sama juga untuk momsnya gitu. Jadi siapkan pertanyaannya bisa langsung nanya sama dokter Kencana Sinta. Nah dok, kita balik lagi dok. Mungkin waktu kita sampai jam 16 ya dok ya. Oke. Sekarang 15.52. Jadi buat yang bertanya silakan. Metro Friends punya waktu sekitar 7 sampai 8 menit lagi. Kita mulai Sabtu ini ya, prenatal Oh iya, yoganya ya. Jangan lama, jangan lupa. buat yang baru join juga, apalagi Petro Friends-nya ini ada yang sedang mengandung atau pasangannya sedang mengandung, Rumah Sakit MMC ada kelas prenatal yoga kelas dimulai pada tanggal 7 Februari besok hari Sabtu, startingnya pukul 9 pagi sampai selesai. Dan jangan lupa juga yang join di acara prenatal yoga kelas ini akan dapat eksklusif goodie bag ya dari supporting partner kami, dan juga udah dapat snack juga ya, terus juga dapat gerakan-gerakan yoga yang tolong membantu moms untuk persalinan nanti, apalagi buat stretching, buat penguatan otot. Nanti langsung aja cek di postingan Instagram yang ada di Instagramnya Rumah Sakit MMC. Kalau ada yang prenatal class, langsung aja kontak ke nomor tersebut ya. Ini banyak Dan banget. jangan lupa ketemu sama teman-teman senasib. Jadi belajarnya enak. Tuh. Karena itu buat saya sih kalau merhatikan hal-hal seperti itu ya ternyata memang butuh dukungan dari eksternal juga teman-teman. Ya, beneran. Nah, nanya itu kan pasti pertanyaan-pertanyaan defaultnya muncul ya, berapa weeks persalinannya, normal Ya. besar, ada tips-tips lain juga mungkin yang bisa di-share di situ gitu. Nah ini menarik sekali buat prenatal class juga ini, makanya jangan sampai ketinggalan prenatal classnya. Bisa tanya aja langsung ke nomor telepon yang ada di contact person flyernya gitu. Nah, dok, selanjutnya kalau terkait masalah prenatal yoga, sebenarnya ini kan kalau yang saya tahu yoga ini banyak macam gerakannya dok ya. Iya. Saya nggak tahu udah ada berapa puluh macam. Apakah prenatal yoga juga ada batasan gerakan? Misalnya cuma ada 20 gerakan yang diulang-ulang atau ada 100 gerakan yang di mix atau gimana nih dok? Gerakannya banyak banget ya sebenarnya ya. Tapi kayak misalnya yang basic dan bisa dilakukan di semua trimester tuh kayak cat and cow, terusnya kayak child pose. Nggak butuh banyak-banyak sih Pak sebenarnya. Oh, Tapi misalnya mau apa yang mau dibenerin, misalnya apa sakit punggung itu cat and cow juga bagus. Terus misalnya mau supaya tulang panggul ini otot-otot dasar panggulnya bagus, itu juga apa tuh yang posisinya rada saya sendiri lupa namanya, eh, apa goddess position itu juga bagus. Jadi nanti akan disiapkan sesuai dengan trimester-trimesternya. Terus misalnya untuk memperbaiki postur tubuh untuk supaya kaki-kakinya kuat juga itu dengan Virabhadasana 2 gitu loh. Banyak sih, nggak harus sampai banyak-banyak tuh enggak. intinya gerakan yoga prenatal tersebut juga bisa membantu meringankan keluhan yang ada ya tadi. Yes, sangat 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 karena kan juga otot juga harus dilatih. Ya, Berarti ada biasanya gerakan terus. biasanya kan sakit punggung, sakit di panggulnya, terus susah tidur gitu loh. Iya bener, Ya. ibu-ibu hamil tuh susah tidur Mm-mm. karena ada perut ada isinya.
Ya, Jadi gimana caranya misalnya pakai side laying yang eh, di ini sama bantal gitu loh. Jadi banyak tips and tricksnya yang sayang untuk dilewatin sih. nah, dan ini hanya didapatkan di kelas offline-nya ya, Ya, Metrofest. Buat yang tadi ya, pasangannya atau mungkin yang nonton ini juga ibu hamil, bisa langsung join aja di prenatal class yoganya Rumah Sakit MMC. Di situ nanti akan di-share banyak gerakan dan mungkin kalau punya keluhan tertentu bisa bisa langsung ditanyain. tuh. Ditambah eh, Dicatat aja sebelumnya biar nggak lupa. Jadi ntar mau nanya apa sih? betul, ditambah nanti yang misalnya join bisa juga konsultasi sama dokter Sinta nanti. Boleh. Tuh. I will be there. Ya, nanti ada dokter Sinta juga, nanti bisa konsultasi. Nah, itu nanti bisa tanya juga tuh ke nomor telepon yang ada ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya ternyata yang datang ada instrukturnya toh. Enggak, dokter Sintanya ada, insya Allah ya. Jadi nanti bisa langsung konsul kalau misalnya membutuhkan konsultasi langsung sama dokter Sinta. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi mungkin dari yang nonton. Wah, ini hadiahnya tadi yang nanya baru 2 orang. 2 akun. Masa satu lagi berarti biar dapat giveaway dari Dermali. Kalau misalnya nggak ada ya mungkin kita bisa sudahi dulu kali dok ya. Bisa buat yang datang prenatal yoga offline ya. Boleh, benar. Bisa buat datang di prenatal yoga kita bisa kasih giveaway yang tadi ya dok ya. Ya, Untuk hadiahnya. Oke, terima kasih dokter Kenyana Sinta nih atas ilmu. dengan senang hati. Ini seneng banget menjelang yang nonton nih, yang lagi mungkin yang nontonnya di kantor ya, menjelang pulang kerja masih bisa menyempatkan masih menyempatkan buat belajar, masih menyempatkan buat cari tahu tentang ilmu ini gitu ya, prenatal Oh yoga Pak, maaf ada pertanyaan. Kapan waktu terbaik untuk memulai prenatal yoga? Sebenarnya sih trimester kedua. semester kedua ya dari NBL PTRIII tiga kalinya. Oke, tadi udah dijawab. Mudah-mudahan kalau misalnya Kak NBL itu harusnya Nabila ya, Nabila Putri ya. Kan Nabila Putri ini lagi mengandung ya, usia weeks-nya berapa, nanti bisa join. Kalau sebenarnya 20 weeks ke atas gitu. Tapi kalau 20 weeks ke bawah, info dari dokter Sinta tadi tidak ada keluhan yang mual dan lain sebagainya, bisa join, Ya, silakan join. dan infoin ke instrukturnya ya. Nanti bisa ada rekomendasi dari dokter kandungannya. Baik dokter, terima kasih sekali lagi. Sama-sama, terima kasih. Ilmunya seneng banget saya bisa ngobrol dan bisa mendapatkan ilmu set lagi dari dokter Sinta dan ini bisa saya terapkan gitu ya untuk istri dan juga mungkin buat saudara-saudara saya yang lainnya pada saat lagi mengandung dan juga buat yang nonton jangan lupa ikutan prenatal kelas yoga MMC. Nanti lihat di postingannya itu ada setiap hari Sabtu dari tanggal 7 Februari. 7, 14, 21, 28 Februari dan tanggal 7 Maret. Ya pastikan nggak kelewatan sesi-sesinya biar dapat ilmunya, biar dapat networkingnya juga, kenal sama circle yang sedang mengandung. Sekali lagi juga kami mengucapkan terima kasih kepada supporting partner event hari ini yaitu Libi dan juga Dermali. Mungkin itu saja dari kami. Saya Ilham Pradipta pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah. Sampai jumpa di Health Talk selanjutnya. Salam sehat Metro Friends. Salam Bye. sehat. Terima kasih. Bye.